Ya. Oke. Baik, kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kaprodi AS, Bapak Ihya SHI MHI. Kepada beliau, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu bergabung dalam webinar. Yang pertama, saya selaku Kaprodi HKI atau Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta menyampaikan yang pertama terima kasih kepada narasumber kita. Yang pertama Bapak Yudi Rahmanto SAG MAG. Beliau merupakan penghulu senior, sudah malang melintang berkaitan dengan perkawinan karena beliau hampir setiap hari bergelut dengan pernikahan. Kemudian yang kedua Bapak Agus Prianto selaku Buket 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Beliau juga merupakan dosen. Kemudian beliau juga merupakan praktisi hukum, baik berkaitan dengan advokat ataupun mediator. Oke, tidak lupa juga kepada semua peserta narasumber webinar pada malam hari ini. Yang pertama, mohon maaf tadi berkaitan dengan webinar malam hari ini terjadi kesalahan teknis berkaitan dengan yang seharusnya mulai pada jam 19.30, tapi karena tadi ada kesalahan teknis sehingga baru bisa dimulai sekitar kurang lebih jam 20 lebih 10 menit. Kemudian pada tema malam hari ini kami selaku panitia ataupun istilahnya selaku yang menyelenggarakan webinar pada malam hari ini mengambil tema pernikahan beda agama. Kenapa tema ini kita ambil? Karena 1 minggu yang lalu kurang lebihnya itu baru viral mengenai pernikahan beda agama yang terjadi di Semarang atau Jawa Tengah. Sehingga pernikahan beda agama ini menarik, oleh karena itu kita angkat, kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti kedua narasumber kita akan mengupas tuntas berkaitan pernikahan beda agama itu sebenarnya seperti apa, status hukumnya di Indonesia seperti apa. Walaupun kalau kita berkaitan dengan pernikahan beda agama di undang-undang ataupun di undang-undang yang berlaku di Indonesia ataupun hukum Islam itu sudah sangat jelas sekali, baik itu Undang-Undang di Indonesia nomor 174
1974, kemudian didukung lagi atau diperkuat lagi dengan KHI, itu sudah sangat jelas bagaimana status perkawinan beda agama itu. Hukum Islam pun juga seperti itu. Islam mengatur hal itu jelas, tetapi ternyata pernikahan beda agama di Indonesia itu ya praktek seperti itu banyak sekali. Dan kemarin yang viral itu kalau tidak salah itu sudah pasangan yang kesekian kali, yang kalau tidak salah 1424 pasang. Nah, ini kan di undang-undang sendiri ataupun hukum Islam itu mengatur hal itu, adanya larangan, tetapi di Indonesia praktek-praktek yang seperti itu ternyata banyak yang terjadi, banyak yang melakukan. Nah, insya Allah nanti baik itu dari segi hukum Islam ataupun dari segi undang-undang nanti akan dikupas, akan dijelaskan oleh kedua narasumber, baik itu nanti dari Pak Yudi Rahmanto ataupun Pak Agus Prianto. Mungkin itu sambutan dari saya berkaitan dengan webinar pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, mohon maaf keterlambatan tadi. Semoga nanti webinar malam hari ini juga tidak terlalu malam, sehingga nanti teman-teman juga bisa mengikuti dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihya SHI MHI yang telah memberikan sambutan pembuka acara webinar pada malam hari ini. Baik hadirin sekalian, saat ini kita masuk pada acara inti, yaitu acara webinar Nikah Beda Agama, Perspektif Agama dan Hukum di Indonesia. Nah, seperti yang sudah disampaikan Bapak Ihya tadi, bahwa pernikahan beda agama ini akhir-akhir ini terdapat berita yang sempat viral, yaitu terjadi pernikahan beda agama di Kabupaten Semarang yang terjadi pernikahan antara laki-laki non-muslim dan juga perempuan muslim dilaksanakan di gereja gitu ya. Nah, lalu ternyata pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang sudah beberapa kali terjadi gitu. Jadi bukan pernikahan pertama kali. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana pernikahan beda agama itu dari perspektif agama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sudi Rahmanto SAG MAG, dan juga dari perspektif hukum di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Suprianto SHMI. Nah, untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sudi Rahmanto, yaitu pernikahan beda agama dari perspektif agama. Nah, beliau ini merupakan penghulu ahli madya di KUA Kecamatan Playen, dan juga beliau merupakan salah satu dosen yang aktif mengajar di STAI Yogyakarta. Untuk langsung saja untuk beliau, waktu saya persilahkan maksimal 30 menit. Monggo Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terdengar ya, Mbak Khiara? Iya, jelas Bapak. Terdengar, Pak. Ya. Terima kasih kepada semuanya, jajaran pimpinan STAYO, baik kelembagaan di STAYO maupun di HKI, program Prodi Hukum Keluarga Islam, telah menyelenggarakan ini. Dan ini awalnya adalah komunikasi by phone dengan Pak Agus terkait fenomena yang kita lihat, kita dengar, dan kita baca bersama, itu terkait dengan sebenarnya pernikahan ataupun perkawinan beda agama.
Tentu saja ini sangat berbeda ketika kita bicara perkawinan campuran, ada diksi, perkawinan campuran, ada perkawinan beda agama. Tentu saja ketika campuran itu mungkin bisa terjadi. Campuran itu misalnya orang Islam warga negara Korea menikah dengan muslimah atau muslim warga negara Indonesia. Sama agamanya Islam, tapi tunduk kepada sistem hukum yang berbeda. Tapi lain ceritanya ketika yang menikah adalah berbeda agama. Tentu pembacaan ini nanti akan terus bergulir terkait bagaimana tentang ahli kitab ya. Ahli kitab itu tentu ini menjadi sebuah diskursus yang panjang dalam tafsir maupun dalam fikih. Coba saya akan share screen ya. Ya. Nampak ya? Ini pasangan viral itu dan caption pun dari ada TikTok. Ini memang jelas berbeda agama pasangan ini. Entah namanya siapa, Anda jelas ya. Memiliki agama yang berbeda itu menurut konselornya yang katanya sudah berkonsultasi kepada Pak Nur Kholis ini selama hampir 2 tahun ya, bolak-balik. Akhirnya mereka menetapkan untuk menikah. Nah, ketika istilah menikah berbeda agama, beda akidahnya ini tidak mungkin dilakukan di KUA. Berarti ada satu pihak yang tunduk kepada hukum keluarga yang dimiliki pihak lain. Dari sisi pencatatannya ya. Dari sisi pencatatannya. Bisa saja diakali dengan melakukan akad nikah secara Islam, pemberkatan secara non-Islam, gitu kan. Tapi ketika sampai pada pencatatan, nggak mungkin ini akan dicatatkan double, dicapil, kemudian yang perempuan menghendaki di KUA, itu tidak akan terjadi. Oke. Ini terkait dengan pernikahan yang terjadi di Semarang. Oke. Komentar dari PBNU pun demikian. Pernikahan muslimah dengan lelaki non-muslim tidak diperbolehkan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221. Ini Rabu kemarin ya, Pak Ahmad Bahru Razi mengomentari terkait dengan fenomena yang terjadi. Kemudian dari sisi teknis kepenghuluan, Kasubdit Kepenghuluan, Bapak Anwar Saat itu menyatakan bahwa pernikahan yang sah harus didasarkan hukum masing-masing agama. Dan itu sesuai dengan regulasi yang disampaikan Pak Yat tadi bahwa semuanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian KUA nggak akan bisa ini, masih Pak Anwar ini. KUA nggak akan bisa mencatat kalau beda agama, nggak bisa. Wah, cuma yang seagama. Kalau beda agama nggak bisa. Ini prinsipnya. Artinya tidak bisa melakukan pencatatan di KUA apabila terjadi perbedaan agama itu. Dan sebagaimana saya sampaikan depan, pasti ada pihak yang menundukkan diri kepada sistem hukum yang lain. Dalam hal ini, misalnya pencatatan itu terjadi di catatan sipil, maka otomatis si perempuan muslimah ini tunduk kepada hukum yang dilayani oleh catatan sipil terkait perkawinan. Dan sudah pasti bahwa perkawinan yang dicatat di catatan sipil itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang beragama selain Islam. Tuh.
Jelasnya seperti itu ya, kalau dari sisi positioning terkait pencatatannya. Undang-Undang Nomor 174 dari awal undang-undang ini sudah memberi batasan bahwa pernikahan adalah ikatan perkawinan ya sebenarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, aspek batin ini sangat-sangat penting dan ini menjadi pilihan diksi pertama terkait apa itu perkawinan. Kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh warga negara, sebenarnya negara itu akan menjamin kenyamanan dalam menjalankan agamanya. Kemerdekaan beragama tidak berarti merdeka saya melakukan campur baur ataupun pencampuran hukum tanpa batasan yang jelas. Daruriyah khamsah misalnya yang kita tahu pertama yang digariskan oleh Al-Ghazali adalah hifdzuddin, menjaga agama. Itu kaitannya dengan tungkahul mar'ah li arba'in misalnya bahwa perempuan itu dinikah karena 4 hal, fadfar bidatitin, penutupnya adalah hifdzuddin lagi. Walaupun dia tampan, dia cantik, dia kaya, ya, dia keturunan orang yang terpandang dan seterusnya. Nabi memberi pilihan fadfar bidatitin taribat yadak. Hifdzuddin di sini sangat penting, apalagi untuk sampai pada batiniah, ikatan batin, bukan sebatas kontrak yang mengikat secara zahir, tapi perkawinan adalah ikatan lahir dan batin. Ini dari hifdzuddin akan tercapai apabila masing-masing itu bisa melaksanakan agamanya dengan baik, bukan dengan cara melakukan hal-hal yang tentu saja itu walaupun adalah untuk melaksanakan hukum itu adalah dibatasi juga dengan hak asasi manusia, ya, tapi tentu saja hifdzuddin di sini tidak berarti mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Apalagi nanti terkait dengan hifdzun nasl, terkait dengan keturunan ya. Karena jadi ketidakjelasan nasib din, nasib agama dari anak-anak yang menjadi keturunan pasangan ini. Ada perjanjian di awal, walaupun itu jarang tertulis ya. Jika anak perempuan maka ikut ibunya, jika anak laki-laki ikut ayahnya dan seterusnya. Ketika hal demikian nanti juga terkait pula dengan yang namanya hak perwalian seperti apa, hak kewarisan seperti apa. Kenapa? Jelas bahwa perbedaan agama pun menghalangi seorang untuk menjadi wali, menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan. Jadi rangkaian dan rentetan hukum ta'diyatul hukmi dari batas akad nikah itu sangat-sangat luar biasa. Umurnya tidak sebatas umur dari rusaknya buku nikah. Tapi yang diharapkan adalah bahwa mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah itu sebagai aplikasi dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Keluarga itu mempunyai amanah untuk mengamankan diri dan keluarganya untuk masuk surga bersama-sama. Hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul mal itu terkait dengan bagaimana tasarruf, bagaimana nafkah, bagaimana terhadap anak-anak yang nanti dilahirkan dan seterusnya. Teman-teman yang saya hormati, jadi kutipan Al-Quran misalnya di Baqarah 221, Al-Maidah ayat 5, Al-Mumtahanah ayat 10, itu mencerminkan bagaimana Allah berupaya untuk menjaga kedamaian dan ketentraman hati seorang perempuan, juga seorang laki-laki dalam melaksanakan perkawinan ini. Fadfar bidatitin ini adalah sebagai
kelanjutan dari larangan Allah terkait dengan larangan untuk menikah dengan yang non-Islam. Diskusi-diskusi terkait asalnya ini asbabun nuzul ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala antum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Ini adalah mempunyai latar belakang historis. Turun pada seorang sahabat yang bernama Abu Rashid Al-Ghunawi. Dia datang kepada Nabi supaya diizinkan menikah dengan seorang wanita yang cantik, li jamaliha ini ya, dan menarik, kasapnya juga mungkin bagus. Akan tetapi wanita itu yang seorang yang menyebutkan Allah atau musyrikah. Lantas dia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita itu sangat cantik dan memikat hatiku. Dan turunlah ayat larangan menikahi wanita. Yang namanya kecenderungan seseorang terhadap perempuan adalah sebuah kondisi normal ya. Kapanpun dan dimanapun. Sejak zaman Nabi ternyata sudah ada mazhab Al-Ghunawi itu. Dia cantik, dia menarik, tapi satu ya Rasulullah, dia itu musyrikat. Wala tankihul musyrikat. Janganlah kamu menikahi wanita yang musyrikat. Hatta yu'min. Walid dia sudah masuk Islam atau dia beriman. Bahkan Quran memberikan ilustrasi secara tegas karena seorang wanita mukmin walaupun sangat jelek parasnya adalah berkah, adalah lebih baik daripada seorang wanita musyrik walau a'jabatkum, walaupun itu tentu menarikmu dari sisi lahiriah. Oke. Kemudian Al-Mumtahanah sama dari sisi pesan-pesannya. Diskusi yang berkembang dalam tafsir pun demikian, siapa musyrikah itu yang tidak boleh kita menikahi. Pertama mencakup wanita musyrik dari bangsa Arab dan bangsa lainnya. Kemudian yang kedua bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci dan menyembah berhala, itu musyrikah. Semua perempuan yang mengikuti politeisme, baik Yahudi, Kristen maupun Majusi. Ini batasan musyrikah yang diharamkan untuk dinikahi. Menurut Al-Ajiri, yang punya semacam kitab Samawi, di situ hanya sebagai seorang Majusi. Golongan yang memiliki kitab suci, mereka adalah orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang percaya pada kitab Taurat dan Injil. Diskusi berikutnya adalah terkait dengan Taurat yang mana, Injil yang mana yang menjadikan seorang itu dikatakan ahlul kitab murni gitu. Diskusi berawal dari ketika membahas terkait ahlul kitab itu siapa. Yang masuk kategori ahlul kitab yang halal dinikahi adalah pendapat adalah dia itu menganut paham atau ajaran-ajaran kitab suci yang qabla tahrif, sebelum diadakan perubahan-perubahan oleh tokoh-tokoh agama mereka. Tahrif yang terjadi pada Injil Taurat adalah mengakibatkan originalitas kitab kedua kitab itu menjadi tidak sebagaimana dulu diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Prinsip utama adalah tauhidnya. Oke, itu. Imam madhab pun membahas terkait ini. Madhab Hanafi diharapkan untuk menikahi musyrikah kecuali wanita ahlul kitab, yaitu dalam Quran adalah Yahudi dan Nasrani. Boleh mengawini wanita ahlul kitab ini makruh, tapi makruh tansih itu kebolehannya makruh tansih. Kemudian wanita kitabiah yang ada di Darul Harbi
makruh tahrim, jadi makruh levelnya mendekati haram. Seperti ini. Ini diskusi terkait ahlu kitab menurut Hanafi, kemudian Imam Syafi'i boleh menikahi ahlu kitab, wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, keturunan orang-orang atau bangsa Israel, dan tidak termasuk bangsa lainnya. Keturunan Yahudi, tetapi yang di luar Israel tidak boleh. Oke, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal haram menikahi wanita musyrik dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Ini mengikuti Imam Syafi'i. Tidak membatasi yang termasuk Alkitab adalah Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel saja, tapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak Nabi Muhammad belum diutus menjadi rasul. Ini batasan. Batasan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tentu saja juga Imam Syafi'i membatasi. Ada lokus, ini ada tempusnya. Kapan yang bisa dikatakan halal itu adalah wanita-wanita yang menganut Yahudi Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus atau qoblal bi'tsah. Artinya itu masih murni, masih belum ada tahrif, tabdil. Belum ada tahrif dan tabdil. Oke. Mazhab Maliki pun demikian. Ada pendapat yang pertama adalah nikah dengan kitabiah hukumnya makruh mutlak. Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Itu kan. Nah, batasan dan kondisi saat ini bagaimana itu kan yang terjadi, dan praktik di Indonesia sudah yang ngatur bagaimana Undang-Undang Nomor 174 kompilasi hukum Islam juga sudah mengaturnya terkait dengan ini. Untuk cari ahli kitab yang benar-benar orisinil adalah tidak mungkin dan sangat sulit saat ini. Oleh karena itu, yang dikedepankan oleh ulama adalah satu dzari'ah, bagaimana kita menjaga kemurnian nasab, menjaga kehormatan perempuan, dan menjaga akidah perempuan. Dan anak-anak yang lahir dari keduanya itu saja. Itulah namanya semangat atau spirit dari hukum Islam adalah tidak lain untuk memuliakan manusia. Yang dibahasakan dengan dzaruriyah khamsah itu menurut Abdul Karim Zaitan adalah suatu perkara yang dapat menimbulkan kestabilan kehidupan umat manusia. Dzaruriyah yang 5 itu adalah apabila dilaksanakan dan dijadikan prioritas kita dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, itu maka berdampak positif timbulnya kestabilan kehidupan umat manusia. Jika ia tidak terwujud, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan dalam kehidupan manusia. Tentu manusia akan mengalami ketidakteraturan hidup, ketidakteraturan sistem sosial, dan seterusnya. Mungkin itu Mbak Khiara, pemantik yang saya sampaikan terkait pertemuan ini. 30 menit lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudirahmanto yang telah memberikan materi pernikahan beda agama dari perspektif agama. Mohon maaf Bapak, untuk materi bisa di-share di kolom. Pak, stop. Oke. Oke. Jadi tadi seperti yang sudah kita simak bersama bahwa pernikahan beda agama itu memang tidak bisa terjadi gitu ya, sesuai dengan aturan baik itu undang-undang maupun juga KHI, dan juga dari perspektif agamanya pun harus sesuai dengan Maqasidus Syariah. Jadi untuk menjaga Maqasidus Syariah tadi, semisal pernikahan beda agama itu sampai terjadi, berarti akan terjadi ketidakstabilan kehidupan di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya
kita akan menyimak materi selanjutnya, yaitu pernikahan beda agama dari perspektif hukum positif di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Supriyanto. Beliau ini merupakan advokat atau pengacara dan juga mediator, dan beliau juga merupakan dosen hukum di STAI Yogyakarta. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alamin wa bi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua, Ibu Diah Mintasih, SPDI MPD. Yang saya hormati Bapak Yudi Rahmanto, selaku narasumber sekaligus penghulu ahli madya di KUA Pelayan dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta juga. Yang saya hormati Bapak Ehya SAI MHI, Kaprodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, dan juga terima kasih Ibu Moderator, Ibu Khiaroh SMH yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut dalam diskusi nikah beda agama ini. Seluruh peserta webinar yang saya hormati, baik dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta ataupun dari di luar STAI Yogyakarta, dari beberapa daerah, Jakarta, kemudian dari Mamuju, Jawa Timur, kemudian dari Malang, tadi termasuk ada dari Lampung. Terima kasih atas kehadiran dalam forum webinar ini. Izin saya akan menyampaikan share screen dulu ya. Bisa dilihat ya? Sudah Pak, sudah bisa. Bisa dilihat ya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan nikah beda agama dalam perspektif hukum. Nah, di dalam memang minggu-minggu ini atau pekan yang lalu itu sedang diributkan persoalan nikah beda agama. Itu faktanya kejadiannya di Semarang, antara seorang muslimah dengan penganut agama dari Katolik kalau di beritanya itu. Kemudian menikah 2 kali, satu secara akad nikah dilaksanakan di hotel di Kota Semarang, kemudian yang pemberkatan adalah di gereja. Di informasinya memang nggak dijelaskan, di berita yang beredar nggak dijelaskan itu nama atau identitas dari mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuannya. Cuman juga tidak dijelaskan juga apakah itu sudah dicatatkan, baik dicatatkan di KUA ataupun di catatan sipil. Tapi kalau menurut informasi dari sekretaris BP4 ataupun tadi itu dari Kemenak Pusat Pak Anwar Saadi, itu memang tidak pernah dicatatkan atau tidak tercatat di kantor urusan agama perkawinan yang di Semarang ini. Tapi untuk yang catatan sipil kita tidak tahu. Perkawinan beda agama itu pada prinsipnya dulu ada sebelum undang-undang itu ada namanya perkawinan campuran. Nah, campuran itu ada regulasi kita, regulasi sebelum undang-undang itu ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri atau dikenal dengan Kitab BW. Kemudian ada Kitab Hoji, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen tahun 93 nomor 74.
Berarti kemudian GHR peraturan perkawinan campuran tahun 1898. Di BW itu tidak dijelaskan tentang perkawinan campuran. Kemudian di ordonansi perkawinan Indonesia Kristen juga tidak dijelaskan. Tapi di peraturan perkawinan campuran sendiri atau di GHR itu mengenal perkawinan campuran. Karena tadi disinggung juga oleh Pak Judi Ramanto, perkawinan campuran di dalam regulasi lama itu adalah perkawinan antara orang-orang Islam, antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Artinya di situ hukumnya berlainan. Bisa jadi menurut Pak Ahmad Ihsan, ini bisa perkawinan campuran internasional. Internasional artinya beda kewarganegaraan. Bisa juga perkawinan antar regional, regional daerah. Bisa juga campuran antar tempat, interlokal. Atau campuran antar golongan. Nah, kemudian terakhir itu adalah campuran antar agama. Jadi regulasi lama di GHR ini itu mengenal jenis-jenis perkawinan campuran ini. Kemudian di undang-undang yang 174 atau undang-undang perkawinan itu di pasal 57 perkawinan campuran itu menjadi spesifik, yaitu hanya perkawinan antara orang Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan. Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Artinya ini ada hukum berlainan, kemudian berlainan itu berdasarkan kewarganegaraan yang berbeda dan salah satunya Indonesia. Menurut Istianto, itu perkawinan campuran itu ada 3 model. Pertama, perkawinan campuran antara orang Indonesia tunduk pada hukum berlainan. Jadi orang Indonesia tapi hukumnya berlainan. Ada hukum campuran sana dan sini tadi itu. Kemudian perkawinan campuran 2 orang yang berbeda kewarganegaraan. Kemudian juga perkawinan campuran antara 2 orang yang salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi ada 3 model itulah menurut Istianto. Kemudian menurut Istianto ini kemudian dikembangkan bahwa perkawinan campuran dalam wibawa hukum perkawinan Indonesia itu bisa jadi kemungkinan adalah sama-sama WNI tapi berbeda agama, atau sama-sama WNA tetapi berbeda kewarganegaraan. Jadi perkawinannya di Indonesia sama-sama orang asing, misalnya orang Filipina kemudian sama orang Jepang, atau sama-sama WNA sama-sama kewarganegaraan tapi berbeda kewarganegaraan. Jadi sama-sama dari warga negara asing, yang satu itu beragama Islam, yang satu beragama lain. Atau juga perkawinan antara WNI dan WNA. Sebagaimana tadi di perkawinan campuran itu adalah antara orang Islam, antara orang Indonesia dengan orang negara lain. Yang itu ketika perkawinan dilakukan di Indonesia, bertunduk pada hukum Indonesia. Nah, kemudian di dalam regulasi kita, tadi disebut oleh Pak Judi Ramanto, bahwa di pasal 2 itu perkawinan yang sah itu dikatakan bahwa apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi hukum yang perkawinan yang sah itu apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Apakah agama Islam atau agama non-Muslim. Kalau di kemarin adalah apakah itu agama Islam atau agama Katolik. Tapi ternyata kan itu dilakukan dua perkawinan. Perkawinan secara agama Islam, kemudian secara pemberkatan Katolik. Kemudian perkawinan yang dilaksanakan secara agama tadi itu dinyatakan akan sah ketika dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama juga ini di dalam Inpres nomor 191 tentang
KHI atau kompilasi hukum Islam, perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 tadi itu. Tapi di pasal 40 itu dijelaskan juga di huruf C, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu di huruf C dijelaskan adalah seorang wanita yang tidak beragama Islam. Jadi laki-laki dilarang menikah dengan yang beragama non-Islam. Kemudian di pasal 44, seorang wanita Islam, jadi seorang muslimah dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Jadi jelas di sini bahwa di dalam Impres KHI Instruksi Presiden 191 itu tidak mengenal perkawinan beda agama, karena laki-laki Muslim dilarang menikah dengan perempuan yang non Muslim. Begitu sebaliknya, perempuan Muslimah dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak Muslim atau beragama lain. Tetapi kasus yang terjadi barusan itu adalah Muslimah nikah dengan laki-laki non Muslim. Dalam hal ini adalah Katolik. Nah, ketika tadi dijelaskan bahwa itu sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, itu dijelaskan di PP 9 tahun 75 atau PP dari terkait dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 174 di pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Jadi ketika perkawinannya itu dilakukan menurut agama Islam, maka pencatatan dilakukan di pegawai pencatat nikah, dalam ini adalah KUA. Itu sebagaimana di Undang-Undang 32 tahun 54. Kemudian kalau pencatatan perkawinan dari orang yang melakukan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, jadi kalau dilaksanakan tidak sesuai dengan agama Islam, di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil, dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai pencatatan perkawinan, yaitu di catatan sipil. Jadi Indonesia mengenal dua lembaga perkawinan, pertama adalah KUA. KUA itu bagi yang menundukkan diri atau memang yang beragama Islam. Tidak hanya menundukkan diri, memang bagi yang beragama Islam. Kemudian catatan sipil itu bagi yang tidak beragama Islam atau selain beragama Islam adalah di catatan sipil. Kemudian fakta-fakta yang berkembang itu terjadi penyelundupan hukum nikah beda agama ini. Misalnya dari Prof. Wahyono Dharma Brata, ahli hukum perdata dari UI Jakarta, itu menjelaskan bahwa ada 4 populer modus penyelundupan nikah beda agama. Pertama, pasangan yang menikah itu memang beda agamanya, satu Muslim, satunya non Muslim. Apapun lah itu, apakah yang laki-laki Muslim atau perempuan yang Muslim atau yang perempuan yang Muslim kemudian laki-laki yang Muslim, ini mengajukan permohonan penetapan pengadilan pengesahan perkawinan. Kalau di PA namanya isbat nikah. Tapi kalau di pengadilan negeri ya permohonan penetapan pengadilan agar perkawinan yang mereka sudah menikah beberapa tahun beda agama itu kemudian disahkan. Ketika disahkan kemudian nanti dibawa untuk mendapatkan akte perkawinan dari catatan sipil. Modus yang kedua yang dipakai untuk penyelundupan hukum adalah perkawinan itu dilakukan menurut agamanya masing-masing. Misalnya dalam yang satu beragama non Muslim, maka yang satunya ini pindah dulu. Nah, atau dia dalam hal ini adalah masuk ke Muslim, tidak hanya pindah dulu, tapi masuk menjadi Muslim. Atau yang Muslim masuk ke agama yang lain. Jadi perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing agama. Ya sesuai dengan
agama sana dan agama sini. Nah, inilah yang sepertinya dilakukan di kasus Semarang, yaitu menurut agama masing-masing. Di agama Islam juga dilaksanakan akad nikah, di agama Katolik juga dilakukan pemberkatan. Nah, modus yang ketiga itu adalah penundukan sementara salah satu pada hukum agama. Beralih, misalnya laki-laki ini beralih menjadi Muslim dulu, syahadat dulu. Atau sebaliknya, yang perempuan syahadat kemudian menjadi Islam. Atau kalau tidak ke Islam ya, mereka dibaiat dulu pemberkatan di agama lain, misalnya di Nasrani ataupun di agama Buddha atau agama Hindu, kemudian yang satunya sama. Ketika satu agama, kemudian mereka melangsungkan perkawinan. Kalau non Muslim, berarti mereka akan mencatatkan nanti di catatan sipil, tapi kalau Muslim maka dia akan tunduk pada regulasi yang nanti pernikahannya dicatat di KUA. Atau keluar dulu dari negara Indonesia, yaitu di luar negeri kemudian melakukan perkawinan. Nah, ini kalau dari perkawinan di luar negeri, baru kemudian nanti di Indonesia dicatatkan. Jadi peristiwa perkawinan di luar negeri itu kemudian dibawa ke Indonesia untuk hanya sudah dicatatkan. Jadi ada 4 model penyelundupan hukum beda agama di Indonesia ini. Memang itu adalah bagian dari kilah-kilah yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, sehingga dengan terobosan-terobosan inilah terjadi perkawinan beda agama yang sekarang ini tadi dikatakan oleh Pak Kaprodi itu ada 1.424 perkawinan beda agama di Indonesia. Kemudian kalau kita melihat di salah satu artikel yang dibuat oleh Nur Asiyah tahun 2005, kajian terhadap perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, di sana dijelaskan ada 2 model. Pertama adalah model pindah agama sementara, nanti setelah menikah kemudian kembali ke agama yang satunya lagi, sehingga mereka akan menjalani agama masing-masing dalam perkawinan. Yang ke masjid ya ke masjid, yang ke gereja dan sebagainya itu. Atau yang ke gereja, yang satu ke Hindu, yang ke tempat agamanya ibadahnya masing-masing. Atau dilakukan seperti yang di nomor 1 tadi itu, meminta penetapan pengadilan. Nah, inilah yang kemudian sudah ada jurisprudensi pada tahun 86 di putusan MA nomor 1400, yaitu catatan sipil membolehkan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Itu kasus model-model penyelundupan nikah beda agama di Indonesia sehingga terjadi sebanyak itu. Kalau tadi dijelaskan oleh Pak Judi Ramanto, itu di Semarang itu sampai ada namanya konselornya. Konselingnya itu sampai dia menurut pengakuannya 30 yang di konseling melakukan perkawinan beda agama. Kemudian juga di Mahkamah Konstitusi itu pernah ada juga putusan yang menolak pernikahan beda agama. Jadi pasal 2 tadi sudah diuji, pasal 2 Undang-Undang 174 itu sudah diuji. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi ditolak pada tanggal 18 Juni 2015 itu. Kemudian nikah beda agama dalam beberapa pandangan, baik itu ulama fikih, MUI, NU, Muhammadiyah, itu dominan juga mengharamkan atau tidak bolehkan perkawinan beda agama. Nah, ini tadi kasus yang terjadi di Semarang, kasus beda agama itu. Nah, sedikit kemarin saya mencoba membaca literasi yang kaitannya dengan, karena ini yang satu adalah beragama Islam, seorang muslimah, yang satu beragama Katolik. Mencoba saya menggunakan perspektif Islam, itu sudah jelas tidak diperkenankan, sehingga tidak terjadi perkawinan di KUA. Tapi
di kemungkinan besar itu nanti akan dicatatkan di catatan sipil. Dan bagaimana mekanisme, apakah pemberkatan itu betul-betul terjadi? Nah, itu kemarin di Semarang kan terjadi pemberkatan di gereja Ignatius di Krapia, itu terjadi antara dua mempelai ini yang diunggah di akunnya Saska Alia. Literatur di agama Katolik itu saya buka di salah satu websitenya, itu diskusi yang dilaksanakan oleh Linca Alma, oleh OMK Palma Jetis di Yogyakarta, itu menjelaskan tentang atau kajian nikah beda agama dalam agama Katolik ya. Ini dijelaskan bahwa di agama Katolik itu khususnya di dalam kitab hukum kanonik KHK yang menjadi pegangan di dalam perkawinannya, itu memang aslinya bahwa perkawinan itu harus seagama. Nah, karena perkawinan seagama, maka itu dikenal dengan pola pemahaman yang ortodok. Menurut beberapa kawan di Katolik itu adalah pola yang ortodok. Pemikiran ortodok atau ajaran ortodok dari Katolik itu memang perkawinan adalah Muslim antara Katolik dengan Katolik. Tetapi belakangan itu ada namanya pemahaman non ortodok atau moderat, yaitu membolehkan pernikahan beda agama. Jadi di dalam agama Katolik itu ada namanya celah bahwa yang satu beragama Katolik, yang satu beragama non Katolik itu diperbolehkan. Nah, kebetulan di dalam kasus Semarang itu yang satu adalah Katolik, yang satu Muslim. Maka sepertinya ini mendudukkan diri pada hukum Katolik. Hukum Katolik. Nah, perkawinan di situ kalau terjadi di agama Katolik, ini dijelaskan bahwa seorang Muslim dengan seorang Katolik dengan non Katolik itu bisa jadi perkawinannya dikenal dengan perkawinan campur. Campur ini bisa jadi adalah perkawinan beda agama atau perkawinan beda gereja. Jadi kalau beda gereja itu juga dikenal dengan campur, tapi kalau beda agama itu juga dikenal dengan campur. Dalam kitab hukum kanonik atau KHK di Katolik itu begitu. Pernikahan orang Katolik dan non Katolik atau Kristen dimungkinkan bila telah memenuhi syarat dispensasi nikah. Jadi ada namanya dispensasi nikah dalam konteks Katolik itu. Nah, dispensasinya adalah ketika mendapatkan izin dari Romo Vikepnya, maka itu dimungkinkan perkawinan beda agama dalam konteks Katolik. Nah, apakah itu benar? Sepanjang yang saya rujuk itu bisa dipercaya ya. Inilah kejadian atau yang yang perlu kita pahami bahwa ternyata di agama Katolik yang non ortodok itu memiliki pola pengakuan nikah beda agama. Nah, syaratnya apa? Nikah beda agama, dia mendapatkan dispensasi tadi itu. Nah, dispensasinya ini adalah satu, pihak Katolik itu menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman, serta memberi janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Kemudian yang kedua itu mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak lain hendaknya diberitahu pada waktunya. Sedemikian jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Kemudian juga pihak kedua hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan serta sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Kemudian pernikahan beda agama dianggap sah jika dilakukan di hadapan Romo dan dua orang saksi. Dua orang saksi ini penjelasannya adalah ketika memang dari yang Muslim itu adalah mendapatkan persetujuan dari keluarganya. Nah, kasus di Semarang, saya melihat bahwa itu sang perempuan ini itu
mendapatkan persetujuan dari keluarga, bahkan perkawinannya didampingi oleh keluarga. Sehingga dia seolah-olah di satu sisi ini akan menggunakan hukum Katoliknya. Jadi ketika menggunakan hukum Katolik, tunduk kepada suami yang hukumnya Katolik tadi, yang agamanya Katolik, kemudian nanti keluar dokumen pemberkatan perkawinan di gereja, itu nanti kemungkinan akan dibawa ke catatan sipil. Atau pakai modus yang tadi, yang kedua tadi itu, perkawinan dilakukan di Muslim, maka tadi ada namanya akad perkawinan. Kemudian yang kedua pemberkatan. Jadi ada dua dokumen perkawinan. Satu adalah dokumen perkawinan Islam yang tadi adalah siri tadi itu. Kemudian yang kedua itu adalah dokumen perkawinan Katolik dari gereja. Nah, kemudian yang agama itu nanti di silent dokumennya. Kemudian yang dari gereja itulah kemudian dibawa atau didaftarkan ke catatan sipil. Jadi itu model perkawinan yang saya lihat. Memang kita harus kalau berdasarkan undang-undang dan berdasarkan kompilasi hukum Islam, maka tidak diperkenankan nikah beda agama. Kalau kita berpegang pada keyakinan dan agama kita bahwa kita adalah sebagai seorang Muslim. Tapi ternyata di agama yang lain itu mengakui dengan dasar ajaran non ortodoksnya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi perkawinan beda agama dalam perspektif hukumnya dan atau kilah-kilah penyelundupan hukum nikah beda agama di Indonesia yang tadi dinyatakan oleh Pak Wahyono itu ada 4 model itu. Oke, itu mungkin sedikit dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Dan partisipasi dari seluruh peserta webinar memang sangat kita harapkan untuk melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuan kita khususnya di bidang perkawinan ini. Dan ini sedikit pancingan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus yang telah memaparkan materi tentang pernikahan beda agama, perspektif hukum di Indonesia. Nah, jadi jelas ya tadi sudah kita simak bersama bahwa perkawinan beda agama itu dulu sebelum diberlakukannya undang-undang perkawinan, itu terdapat perkawinan campuran. Nah, perkawinan campuran di situ terdapat salah satunya itu perkawinan beda agama. Nah, tapi setelah lahirnya undang-undang perkawinan tahun 1974, nah itu perkawinan beda agama itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan ya. Jadi perkawinan campuran dari segi undang-undang perkawinan ini bergeser menjadi perkawinan salah satunya itu orang Indonesia dengan WNA seperti itu. Nah, kemudian lembaga pencatatan di Indonesia itu terdapat 2 lembaga untuk masyarakat yang menganut agama Islam mencatatkan perkawinannya itu di KUA, jadi wajib di KUA seperti itu. Kemudian untuk orang-orang yang beragama non-Islam itu mencatatkan perkawinannya di catatan sipil. Nah, kemudian untuk perkawinan beda agama kenapa bisa terjadi di Indonesia itu tadi menurut Prof. Wahyono terdapat beberapa cara yang mereka lakukan gitu ya. Yang pertama tadi meminta penetapan di pengadilan, kemudian perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama, kemudian bisa juga dengan penundukan sementara di salah satu agamanya gitu. Dan yang terakhir mereka melakukan perkawinan di luar negeri. Nah, untuk kasus yang viral di Semarang ini, dia masuk dalam kategori pernikahan campuran, tapi mereka itu dari agama Katolik gitu ya. Jadi mereka itu menundukkan pada kitab hukum kanonik gitu. Jadi dalam kitab hukum kanonik ini terdapat aturan pernikahan beda agama gitu. Jadi mereka itu bisa melaksanakan
suatu pernikahan dengan agama yang berbeda. Seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa kita luaskan lagi wawasan kita di sesi tanya jawab ya. Sebelumnya, terima kasih kepada para hadirin yang sudah bergabung di acara webinar pada malam hari ini. Ada beberapa ya dari luar DIY, ada yang dari Jember, ada dari KUA Madiun juga, ada dari Tangerang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada acara webinar malam hari ini. Untuk sesi tanya jawab, sesi pertama, saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Bisa ini ya, menggunakan fitur raise hand yang ingin bertanya. Silakan 3 penanya terlebih dahulu. Ada yang di chat ya. Oh iya, yang di kolom chat. Dari Pak Abdul Jalil Sindang ya. Ini dulu mungkin. Ya, Pak. JJ. Terima kasih ya. Ini banyak sekali para pengulu yang hadir. Nah, Pak Agus lewat jalur mana? Tidak tahu saya ini. Ternyata teman-teman pengulu dari seluruh Nusantara itu hadir. Ya ini Pak, banyak dari. Alhamdulillah ya. Oke, jadi pertanyaan dari Pak Abdul Jalil itu terkait dengan butuhnya penegasan ya. Terkait dengan fenomena viralnya itu. Kemudian ada lagi dari Pak Farih. Mbak, tepat ya? Ya, Itu dari Pak juga Fari. dari Oke. Pak Farih juga ada itu. Ya. Ini untuk Pak Abdul Jalil. Sudah jelas bahwa Undang-Undang Nomor 174 PP 75 tadi ditampilkan Mas Agus tidak mengenal perkara agama ini. Tidak mengenal ya. Kemudian didukung KHI pasal 40 tadi juga melarang perkawinan beda agama. Kemudian yang ketiga, fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang muslimah dengan pria non-muslim tidak sah. Baik non-muslimnya itu ahli kitab maupun musyrik ya. Ini jadi sudah tegas dari sisi norma hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Tentu kita di KUA ini kan berjalan kelilitan antara fikih, antara hukum Islam dan hukum positif terkait dengan hukum keluarga ini. Semuanya sebenarnya tidak ada ruang untuk terjadinya perkawinan atau pernikahan beda agama. Tapi manusia itu banyak akalnya, maka terjadi penyelundupan hukum. Dalam bahasa fikih, usul fikih adalah hilah syariah, itu sudah ada praktek-praktek itu. Dan ketika dikaitkan dengan sah atau tidaknya, itu pun mereka berkelah terkait dengan misalnya pembacaan atau tafsir terhadap ahlul kitab. Ahlul kitab, tafsir terhadap siapa ahlul kitab, gitu kan, dan seterusnya. Nah, hukum hadir untuk kepastian, jaminan kepastian hidup bagi manusia ketika mau diatur, gitu kan. Dan jelas hak-hak yang timbul dari layanan hukum yang disiapkan oleh negara ini untuk warganya adalah jelas. Ketika Anda dilayani di KUA, maka akan terbitlah akta nikah. Dilayani oleh pencatatan sipil akan timbullah akta perkawinan, dan semuanya mempunyai konsekuensi hukum yang panjang terkait dengan nasab anak, terkait dengan warisan, terkait dengan perwalian dan lain-lain. Nah, ini maksud baik negara ini, gitu kan? Maksud baik negara ini sebenarnya untuk tasarruful imam manutun bil maslahah. Tasarruful imam untuk ra'iyah, untuk rakyat itu adalah manutun bil maslahah, untuk kemaslahatan. Apakah perlu adanya tindakan tegas ataupun efek jera yang disampaikan? Ini Mas Agus nanti akan menjawab.
Hukum perdata bagaimana efek jerah yang harus kita tampakkan. Kemudian apakah perlu revisi undang-undang perkawinan itu dari Mas Ken Radinan ya. Tuh. Hukum sudah jelas, mantuk bukan hanya mafhum tapi mantuk pada nikah agama di undang-undang kita. Terima kasih, moga Pak Agus bisa menambah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zudia atas jawabannya dari pertanyaan Pak Abdul Jalil tadi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Fari ya. Dengan maraknya kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia, apakah negara itu tidak bisa menindak tegas gitu ya? Tadi sudah disinggung ya. Kemudian dari Ken Radinan, ini juga ada, apakah perlu revisi undang-undang perkawinan gitu? Mungkin dari Pak Agus bisa menjawab terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara undang-undang kita itu sudah cukup baik, bahkan akomodir, tidak mau terlibat jauh, membatasi diri untuk masuk dalam konteks agama atau aliran kepercayaan, materi ajaran-ajaran, sehingga negara itu mengatur perkawinan itu langsung diserahkan bahwa terkait dengan teknis perkawinan itu silahkan sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian. Yang penting itu adalah dicatatkan. Nah, tadi di pasal 2 kan begitu. Jadi silahkan perkawinannya dilaksanakan karena itu masuk dalam konteks HAM, yaitu dalam konteks agama. Negara tidak boleh campur jauh di persoalan agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maraknya nikah beda agama di Indonesia ini itu bagaimana? Apakah itu perlu ditindak? Nah, tadi setelah kita melihat beberapa pendekatan, itu ternyata kalau menurut hukum Islam itu jelas tidak mengizinkan atau menghukum bahwa itu tidak boleh perkawinan beda agama. Tetapi ternyata di agama lain itu menganut. Kalau sampai terjadi misalnya perkawinan beda agama, perkawinan beda agama ini dalam konteks kita membatalkan ya. Jadi kalau memang tidak setuju terkait dengan perkawinan, maka polanya adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan itu apabila syarat rukun dan syarat tidak terpenuhi. Mengenai rukun itu terpenuhi, ya, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian ijab kabul, kemudian saksi. Masing-masing dari mempelai itu kemudian verifikasi salah satunya adalah agama. Kalau agamanya itu kemudian ada yang berlainan, maka ini ada cacat dari sisi agama. Kalau perkawinannya itu cacat dari sisi agama, kalau dilakukan di KUA, maka jelas yang punya kewenangan untuk mengajukan pembatalan salah satu adalah KUA. Tetapi di luar KUA itu apabila keluarga itu tidak setuju atau istilahnya merasa ini bisa mengajukan pembatalan. Maka pembatalan bisa dilakukan oleh salah satu pihak atau keluarganya atau dari KUA itu sendiri. Nah, yang sekarang dilihat adalah bagaimana kalau perkawinannya itu tidak di KUA. Apakah catatan sipil yang mengajukan? Catatan sipil kemudian itu sifatnya hanya administratif. Ketika itu ada dokumen dari agamamu, di luar itu Muslim, maka akan kami catat. Karena dia hanya sebagai lembaga pencatatan. Maka yang harus proaktif, kalau memang diperlukan, ini adalah kejaksaan. Jadi pembatalan perkawinan dari unsur kejaksaan, yaitu dari negara. Jika itu diperlukan. Tetapi nanti akan terjadi
apa istilahnya, perdebatan di dalam persidangan. Apakah jaksa pembatalan diajukan oleh jaksa itu bisa dikabulkan atau tidak? Karena kita juga sudah punya jurisprudensi tahun 86 tadi itu, yang mana itu mengakui perkawinan beda agama. Jadi saya sendiri juga pernah menemukan fakta kasus di Pengadilan Negeri Bantul itu hakim memutus mengabulkan perkawinan beda agama. Kemudian saya lihat juga di Pengadilan Negeri Surakarta itu juga mengabulkan nikah beda agama. Jadi modus yang dikatakan oleh Pak Profesor Wahyono tadi itu benar ternyata. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan penetapan pengadilan itu digunakan saat ini. Atau kalau yang konvensional ya tadi itu, dia keluar negeri sebentar, kemudian nikah di sana, kemudian pulang dibawa ke Indonesia untuk dicatatkan di Capil. Atau yang sering dilakukan oleh loncat-loncat agama itu, artis. Iya. Syahadat sana, kemudian dia mu'alaf lagi, kemudian dia murtad lagi dan sebagainya. Nah itu dengan cara pindah agama sebentar, kemudian kembali ke agamanya. Nah model-model itulah yang terjadi di Indonesia ini. Karena kalau negara memang campur tangan terlalu jauh terhadap urusan agama, itu juga tidak boleh, karena ini menyangkut persoalan hak asasi manusia yang itu murni dalam konteks pengaturannya ada di agama masing-masing. Tinggal apakah agamanya itu memang tadi seperti dikatakan oleh Pak Judi Ramanto itu melarang atau tidak. Di Islam ternyata sepakat menurut fikih, kemudian para ulama, para mazhab, kemudian kelompok-kelompok NU Muhammadiyah, MUI, dan sebagainya itu melarang perkawinan beda agama. Tetapi di agama lain, kita cross-check, ternyata ada yang masih membuka ruang. Bahkan mencoba membuat moderasi, memoderatkan ajarannya. Tidak hanya ajaran ortodok, tapi kemudian beralih atau mengembangkan kepada ajaran non-ortodok atau moderatnya, sehingga membuka ruang perkawinan beda agama di dalam agama non-muslim tersebut. Nah itu mungkin bisa dilengkapi lagi oleh bacaan teman-teman para peserta yang hadir di webinar ini terkait dengan persoalan beda agama. Monggo. Ini ada pertanyaan, ini hanya sekedar usul kasuistik nikah beda agama yang viral dibatalkan secara viral. Juga untuk dibatalkan secara viral ya, karena ada beberapa masyarakat yang seperti membatalkan ini sudah siapa? Ya tadi saya katakan peluangnya adalah dari kejaksaan, dari keluarga dia menjadi saksi mengizinkan, dari KUA tidak terregister di KUA maka tidak punya kewenangan. Ya, sehingga yang punya kewenangan sekarang adalah tinggal kejaksaan di lingkungan di mana perkawinan itu terjadi. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Semarang kalau menurut saya. Oke, cukup ya Pak Agus? Oke, tenun. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Kan Radinan dan juga Nur Hadi sudah terjawab ya. Kemudian ini ada lagi di kolom chat. Sebentar. Oke, ini agak panjang Ini ya. tambahan informasi dari Pak Darakutni ya. Terima kasih ya. Untuk menjawab ini lengkap. Ya, terima kasih Pak Darakutni. Jember ya. Oh iya. Pak Darakutni. Selamat malam. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya, saya buka sesi pertanyaan yang kedua ya, untuk 3 penanya lagi. Present Pak Surhati itu Mbak.
Itu Pak Tadi Mas Nur Hadi sudah di kolom chat, Pak. Oke. Pak Darakutni itu mau menyampaikan apa itu, Mbak? Monggo Pak Darakutni, Mbak. Diaktifkan speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urun rembuk Siap. diskusi ini kan. Saya sangat menarik dengan kasus aktual yang kemarin di Semarang. Oke, kebetulan saya juga di KUA, kebetulan KUA di Jember, yang memang agak bising di telinga ya, dengan diskusinya teman-teman atau masyarakat ketika nanya ke KUA. Gitu. Pertanyaan yang pertama yang muncul, apakah sudah berlaku kalau di Indonesia tentang pernikahan beda agama? Karena kebetulan kami di KUA ya, kita kembali ke undang-undang yang berlaku. Oke. Yang paling penting, karena KUA dan adalah khusus agama Islam, ya otomatis kita tetap menerapkan dalam paradigma hukum Islam. Oke. Jadi memang agak pelik yang terjadi. Karena kita sebagai petugas tetap kembali kepada acuan Undang-Undang tahun 74 dan surat edaran tahun 75 itu selaku petugas di kantor urusan agama. Kalau masalah fikihnya masih debatable kan, ketika debatable tentunya kita juga tidak bisa melaksanakan karena tidak ada hukum kepastian dalam undang-undang kita. Sehingga saya selaku petugas dan selaku pemerhati tentunya kembali ke hukum yang pasti. Artinya tetap tidak sah apapun alasannya. Kenapa kok begitu? Karena saya pikir masyarakat butuh kepastian hukum. Masyarakat butuh kepastian hukum, yang pertama. Yang kedua, butuh kedisiplinan hukum dalam bersosial dan berkehidupan di masyarakat. Tentunya hukum yang dilindungi oleh negara dalam implementasi agamanya. Kira-kira begitu kalau sumbang saran kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Darang ya. Terima kasih atas pendapatnya aja Pak. Oke. Untuk yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mau menyampaikan argumennya lagi, dipersilahkan. Pak Mahmud Zaman saya panggil untuk komentar. Monggo Pak. Ini monggo Pak Mahmud Zaman. Ini banyak dari teman-teman bapak-bapak KUA aja. Iya. Monggo Pak Mahmud masuk. Aduh, ini saya menghadapi para dokter ini saya nggak berani nih. Dokter Andus. Oke. Monggo Pak Mahmud. Ya, terima kasih Bapak. Saya terlambat datang. Saya juga belum banyak mencermati dari berbagai kan, tetapi saya yakin bahwa kawan-kawan cukup rapat dan cukup literal di dalam rangka menjelaskan tentang perkawinan beda keyakinan agama. Jadi sebenarnya itu bukan beda agama, karena beda agama menurut saya adalah berbeda. Nah, ada agama itu yang ajaran agama Islam, atau ada agama pemeluknya sebagaimana dijelaskan oleh berbagai ilmuwan itu. Baik, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa fenomena Muhammad Nurholis ini merupakan bukan fenomena yang muncul sekarang saja, tetapi itu sudah sangat lama muncul, berusaha untuk merobohkan roh pasal 2 ayat 1 itu. Saya sering berkali-kali mengatakan bahwa para pejuang feminis dan kawan-kawannya itu berusaha untuk merobohkan dan menembak jantungnya Undang-Undang Nomor 174, yaitu pasal 2 ayat 1 itu. Nah, tata cara atau modus operandi cara menjatuhkan itu bermacam-macam. Ada yang melirik atau menembak dari hak asasi manusia, yang Pak Yudi sendiri juga pernah berjumpa dengan saya tentang hak asasi manusia itu, meskipun tanpa harus dikatakan Pak Yudi juga mau berontak itu, tapi tidak terkatakan gitu.
Yang kedua, Bapak, ya berdasarkan pengakuan Mas Nurholis itu sudah 1.424 pasang yang difasilitasi. Nah, ini fenomena yang perlu kita sikapi, bukan saja dalam tindakan yang anarkis, tapi tindakan-tindakan yang lebih dinamis dan produktif. Istilahnya dari aktif ke proaktif, yang tadi sudah disinggung bahwa semua agama, terutama agama Islam itu tidak membolehkan. Seandainya terjadi perbedaan pandangan di dalam fikih, maka fikih itu harus dikembalikan kepada pemikirannya di mana dan dalam masa apa. Karena memang pandangan tentang ahlul kitab itu tidak pernah kunjung usai penafsirannya. Oleh karena itu saya condong kepada hukum positif, bahwa hukum positif menutup rapat kemungkinan terjadinya pernikahan berbeda keyakinan agama. Nah, ini kawan-kawan penghulu dan seluruh akademisi mohon juga untuk menjaga, ini pagar terakhir yang nanti akan dikoyak-koyak dari seluruh lini, tentu dengan cara-cara yang bermartabat, bukan dengan cara yang anarkis dalam bentuk apapun, termasuk anarkisme intelektual itu. Ya, banyak anarkisme intelektual itu juga ada, karena memang kita di penghulu ini termasuk orang-orang yang istilahnya Pak Direktur itu penegak hukum, tetapi di ranah hukum syariat Islam di bidang perkawinan. Jadi itu komentar saya, bahwa 74 dan itu KHI juga sangat mendukung, dan berbagai fatwa ulama tadi sudah disampaikan oleh pemateri. Pak Dekan tadi juga menyampaikan bahwa seluruh ormas tanpa kecuali hampir tidak memberikan ruang kepada praktik perkawinan beda keyakinan agama. Bagaimana mungkin bisa mencapai titik ketahanan, mempertahankan atau mewujudkan ketahanan keluarga, bila mana dari sisi keyakinan terdalam saja itu mengalami perbedaan. Sulit rasanya hanya berbekal toleransi saja bisa saling memberikan ruang terhadap praktek-praktek beragama di dalam keluarga. Sehingga nanti kalau benar terjadi, memang terjadi tarik-menarik antara suami dan istri untuk mengambil hati anak-anak itu mau ditarik kemana agamanya. Suasana kebatinan itu harus dipertimbangkan, dan tentu para pembicara ini kebanyakanlah itu punya putra, dan bagaimana sulitnya mendidik anak-anak itu. Di dalam satu agama saja sering terjadi konflik, apalagi berbeda keyakinan yang merupakan jantung dinamisasi hidup kita ini. Terima kasih Bapak. Mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih. Matur nuwun. Terima Gus kasih Mahmud. Pak Mahmud, Gus Mahmud atas argumennya. Oke. Gus, dapat legal Gus sekarang. Oke. Untuk selanjutnya mungkin masih ada lagi satu penanya atau satu orang untuk memberikan argumen. Dipersilahkan. Pak Safri siap, Pak Safri. Pak Safri. Monggo Pak Safri dari APRI. Pak Safri ada? Atau dari mahasiswa juga boleh, monggo. Monggo. Oke. Mahasiswa. Mungkin dari mahasiswa atau mungkin dari luar SDAI yang ingin memberikan pertanyaan. Monggo Bang Safri. Saya tanya boleh nggak Pak? Boleh Pak, monggo. Ya, untuk Monggo. Pak Sudi sama Pak Dekan. Jadi bagaimana kita caranya menanggulangi kawanan beda agama, keyakinan agama ini dalam ranah praktik. Dan yang kedua, bagaimana praktik yang kita bayangkan terhadap pencatatan perkawinan beda keyakinan agama ini. Kira-kira gimana nih praktiknya ini? Monggo, terima kasih. Monggo Pak Zudi dulu untuk menjawab.
Terima kasih Mas Mahmud. Pertanyaan ini ngono kuwi. Ya memang. Ya, tetap kembali kepada program penguatan. Kembali lagi ke calon manten gitu ya. Kesiapan ketika Mas Nurholis mempunyai waktu 2 tahun untuk mendampingi calon pengantin, kita punya waktu 10 hari. Oleh karena itu kemarin gagasan untuk pendampingan pengantin selama 3 bulan ini dirasa harus kita sambut dengan baik dan sikap yang mendukung, tentu tidak sebatas persiapan mereka secara sehat, secara fisik ya, tentu saja kuat secara batiniah, dalam hal ini adalah Fadfar Bidatiddin itu. Tadi MOU yang sudah dilakukan, sudah ditandatangani Pak Menteri Agama dan Kepala BKKBN. Itu tugas kita adalah bagaimana turut serta memperteguh dan memperkuat calon manten ini selama 3 bulan ya, selama 3 bulan ini untuk memantapkan sisi keagamaan atau religiositas calon pengantin, bukan semata aspek kesehatan reproduksi. Karena tujuan awal dari pendampingan 3 bulan adalah untuk menekan stunting ya, menekan stunting, atau kita akan menekan angka dari 25,4 menjadi minimal 20% stunting di Indonesia ini. Itu paling tidak Mas Mahmud ada kesempatan ke depan untuk bersama-sama mengamankan kebijakan Kementerian Agama dan BKKBN ini. Tentu ketika dilakukan secara bersama-sama, didukung oleh para akademisi yang di kampus, didukung oleh stakeholder, kita punya penyuluh KB, kita punya puskesmas, secara bersama-sama nanti saling mengisi, sehat secara fisik, juga sehat secara akidah atau diniyahnya. Terima kasih. Ngaten, monggo Pak Agus untuk menambah. Baik, terima kasih Pak Yudi. Monggo Pak Agus untuk menambahkan. Ya, hampir sama ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi Rahmanto tadi, bahwa ini Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, Pak Kaprodi bersama Ibu Ketua itu juga melaunching pusat studi konsultasi kesejahteraan keluarga di Stayu, dengan harapan memang lembaga ini itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kampus sebagai lembaga akademisi yang mahasiswanya selalu menyebar ke masyarakat, baik dalam KKN atau dalam kehidupan sehari-hari, ini kita bisa menitipkan edukasi di samping memang program-program dari pusat studi konsultasi kesejahteraan keluarga ini. Jadi perancangan terkait dengan usia-usia perkawinan untuk dibekali kaitan dengan kesiapan, kematangan, bahwa perkawinan itu tidak hanya sekedar persoalan akad nikah, tidak hanya sekedar pada resepsi, tetapi bahwa perkawinan itu sesungguhnya jangka panjang, jangka sampai meninggal. Nah, itu yang perlu kita wujudkan dalam tujuan perkawinan, yaitu menjaga bahwa rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya selesai di akad nikah, tapi bisa mewujudkan sakinah. Sakinah tidak hanya sakinah yang sederhana, tapi betul sakinah yang betul-betul sakinah. Sakinah jilid 1, sakinah jilid 2, sakinah jilid 3, kemudian lulus sakinah akan diuji lagi, kemudian menjadi mawaddah, mawaddah jilid 1, mawaddah jilid 2, mawaddah jilid 3. Lulus itu kemudian nanti akan masuk warohmah, warohmah jilid 1, jilid 2, dan 3, dan sebagainya.
Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah atau yang belum mendekati usia perkawinan itu betul-betul nanti bisa terwujud. Saya beberapa kali bersama teman-teman dosen dan akademisi dan praktisi itu menyampaikan bahwa ketika menghadapi usia perkawinan atau yang sedang menjalani masa perkawinan sudah menikah, maka jalanilah perkawinan itu dengan cinta, jalanilah perkawinan itu dengan ilmu, dan jalanilah perkawinan itu dengan ada nafsunya. Tapi bagi yang belum melaksanakan perkawinan, jangan sampai melibatkan persoalan nafsu di dalam ketika saudara masih dalam usia pacaran. Cukup hadirkan ilmu dan hadirkan cinta, jangan menghadirkan nafsunya. Tapi ketika sudah menikah, hadirkanlah nafsu di dalam perkawinan itu, sehingga menjadi rahmah, menjadi penyejuk bagi hubungan kalian semua sebagai pasangan suami istri, wa asyiruna bil ma'ruf, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi itu sedikit tambahan dan sekaligus mungkin penutup statement dari saya kalau memang tidak ada yang lain. Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih Pak Agus yang telah memberikan jawaban gitu ya untuk Pak Mahmud tadi. Mungkin saya rasa cukup ya untuk pertanyaan. Itu ada dari Bapak Mahmud siapa? Pak Muhammad Ridwan. Oh iya, Pak Muhammad Ridwan. Mohon maaf, Pak. Oke. Ini ada satu dari Pak Muhammad Ridwan pertanyaan, tetapi ini di luar tema ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin dijawab dulu. Jadi ada kebiasaan atau ada di daerah Sulawesi itu membakar kemenyan sesaat sebelum ijab qabul dimulai. Apakah dan pandangan syar'i itu bagaimana melihatnya gitu? Jadi perspektif syariatnya itu bagaimana dengan membakar menyan itu? Mungkin Pak Zudi bisa menjawab ya? Monggo. Ya, terima kasih. Ini terkait bakar menyan. Ada juga di Jawa itu namanya dupo. Kalau di Jawa namanya dupo. Dupo itu maknanya dudu apa-apa itu kan. Iki dudu apa-apa makanya dibakar gitu kan. Nah, terkait ini tergantung niatnya ya. Jadi pembeda pembatas antara adat dan ibadah adalah niatnya. Tentu ini dilakukan di luar rangkaian ijab qabul. Jangan sampai ada niat untuk mendatangkan siapa. Kalau mendatangkan penghulu nggak perlulah dibakarkan menyan itu. Ke KUA dulu ya Pak ya. Kalau mendatangkan penghulu. Iya, mendatangkan penghulu pakai N2 itu katanya. Dengan model N2 untuk mendatangkan penghulu, tidak dengan bakar menyan. Tapi ada tujuan-tujuan tertentu untuk membakar kemenyan ini, paling tidak untuk menghilangkan bau anyir, menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap. Mungkin kemarin membelih sapi atau menyembelih sapi, kambing dan seterusnya, itu kan. Itu sangat tergantung pada motif atau niat ya. Ketika niatnya tidak ada unsur-unsur yang membawa kepada hal yang bertentangan dengan syarak, maka itulah yang dinamakan al-'adah muhakkamah. Walaupun itu batasannya juga pada niat. Niat innamal a'malu binniyat itu. Oke, hukum asalnya kan membakar itu mubah. Hukum asalnya mubah, yang bisa merubah menjadi tidak baik ataupun haram itu adalah rentetan atau takdiyah dari praktek pembakaran menyan itu. Kalau di Arab namanya bukhur, yang dibakar bukhur, dibakar gaharu, dan itu ya sangat-sangat nyaman. Aroma terapi yang lahir atau yang timbul dari gaharu ataupun bukhur itu luar biasa. Itu saja Mas Ridwan ya, makasih. Oke, baik, terima kasih dari Pak Zudi ya atas jawabannya, jadi cukup jelas ya jawaban dari Pak Zudi tadi. Mungkin sudah cukup ya, karena waktu juga sudah menuju larut malam. Terakhir, sebagai penutup, jadi pernikahan beda agama menurut
perspektif agama dan juga hukum positif itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tetapi tadi praktek di lapangan itu masih banyak ya yang melakukannya karena ada beberapa celah gitu. Seperti yang dikatakan dari Prof. Wahyono tadi, ada beberapa cara yang bisa masyarakat lakukan gitu. Jadi masih ada beberapa celah. Nah, terus untuk mengatasi adanya praktek-praktek pernikahan beda agama yang ada di lapangan tadi, nah itu tadi harus ada penyuluh. Jadi ada penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan itu yang seharusnya bagaimana gitu. Tadi bisa dengan kursus caten yang dilakukan selama 3 bulan gitu ya rencananya. Oke, jadi mungkin closing statement dari Pak Zudi terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bapak-bapak semua yang telah hadir dari jajaran pimpinan Setayu Wonosari, para mahasiswa, terutama teman-teman seperjuangan di APRI, di Kepenghuluan. Tugas kita bersama adalah mengamankan syariat berikut, mengamankan peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita di kantor urusan agama. Tugas akademisi kita semua adalah bagaimana senantiasa memberikan warna yang positif terkait dengan terwujudnya daruriyah khamsah. Di antaranya adalah kunci awal menuju keluarga yang luar biasa namanya lembaga perkawinan ini. Kita jaga bersama-sama dari lini kepenghuluan, dari sisi praktisnya, dari sisi teoritis dan dukungan-dukungan dari para akademisi yang di kampus-kampus ini. Kita suarakan bersama bahwa hukum adalah untuk kesejahteraan. Hukum ada bukan untuk dilanggar, tapi hukum hadir untuk ditaati dan melahirkan harmoni di masyarakat. Terima kasih, Mbak Khiyarah. Baik, terima kasih Pak Zudi atas closing statement-nya. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, bisa on cam dulu, Bapak Ibu semua hadirin, dimohon untuk on cam. Kita adakan sesi foto bersama dulu, ya.